Shalom saudara, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Jeffrey Salianwaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, di bulan ini tentu kita sebagai orang Kristen sedang merayakan Hari Raya Natal ya, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di kalangan Kristen sendiri mungkin ada beberapa gereja yang tidak memperingati Hari Raya Natal, tapi kita tidak perlu berdebat soal itu karena menurut saya itu tidak penting. Karena yang penting adalah di dalam momentum Natal ini ada Injil Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan kepada semua bangsa. Oleh sebab itu ya saya mengucapkan selamat Natal untuk semua orang Kristen yang merayakan Natal di seluruh Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia. Semoga Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu lahir di setiap hati dan pikiran kita, sehingga setiap kita memiliki karakter Kristus. Dalam kesempatan ini saya mau membahas satu topik firman Tuhan. Di sini saya beri judulnya memahami karakteristik Tuhan atau understanding the characteristic of God. Yaitu kasih, keadilan, dan kebenaran. Kasih tidak dapat membatalkan prinsip keadilan, kasih juga tidak dapat membatalkan prinsip kebenaran. Karena ada pandangan-pandangan tertentu yang hanya menonjolkan satu sisi karakter Allah yaitu kasih, namun mereka mengabaikan prinsip keadilan dan kebenaran. Ini tidak pas ya, bahkan bisa berbahaya kalau kita bersandar pada pandangan seperti itu. Alkitab harus menjadi landasan berpikir kita, berkata kita, bahkan bertindak kita. Kita harus memahami Alkitab secara menyeluruh supaya kita tidak salah dalam pandangan, perkataan, dan juga tindakan. Oleh sebab itu, saya ajak kita membaca di Kitab Bilangan pasal 14 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ini tentu berbicara tentang Dia adalah kasih. Selanjutnya, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kalimat ini berbicara tentang keadilannya. Berarti di ayat ini firman Tuhan sedang menjelaskan kepada kita bahwa di satu sisi Allah itu adalah kasih. Tapi bukan berarti kasih dapat membatalkan keadilannya. Adil artinya setiap orang yang bersalah pasti dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajak kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 19. Alkitab berkata begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ayat ini jelas ya bahwa dalam kasih ada teguran dan hajaran yang menuntun orang pada pertobatan. Inilah yang disebut dengan prinsip kebenaran. Yang ketiga kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, saudara, saya ingin membedah ayat ini menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, perhatikan kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kalimat ini berbicara tentang kasih Allah atau agape. Kasih yang tak terbatas terhadap ciptaannya, khususnya manusia. Dia mengasihi semua manusia ketika manusia masih berdosa. Yang kedua, perhatikan kalimat ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara, kalimat ini berbicara tentang wujud dari kasih Allah atau agape di poin pertama tadi. Tetapi juga wujud dari keadilan Allah dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Melalui kematiannya di kayu salib, keadilan Allah dalam menghukum manusia berdosa dinyatakan. Artinya, dosa kitalah yang ditanggung Yesus untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nah, perhatikan kalimat yang berikut. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalimat ini berbicara tentang prinsip kebenaran. Sebab manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ya. Kita baca lagi di Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, kesimpulannya adalah 3 karakter Tuhan, yaitu kasih, keadilan, dan kebenaran, dinyatakan di dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Jika Anda percaya kepadanya, maka Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi jika Anda tidak percaya, maka cawan murka Allah akan ditimpakan kepadamu pada hari penghakiman. Baik saudara, sekian dari saya. Semoga damai Natal menyertai kita sekalian. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Shalom.